bikin pupuk kompos sendiri, dan di mana bahan-bahannya adalah sisa-sisa dari sayuran-sayuran, kemudian daun-daun kering. Prinsipnya apa yang kita makan dari alam, kita kembalikan ke alam, maka insya Allah ya tidak akan menjadi masalah. Dalam permakultur ini kita belajar bagaimana membaca pola alam. Alam bekerja itu seperti apa. Nah, itu yang kita tiru. Jadi kita dalam permakultur bisa dikatakan bahwa kita bekerja bersama alam gitu ya. Kenalkan, nama saya Anas Ardiansyah, biasa dipanggil Pak Anas di sini. Aktivitas sehari-hari saya adalah salah seorang guru di Sekolah Alam Bogor. Selain mengajar, kegiatan saya sehari-hari adalah mengelola kebun Salam Permakultur ini. Ini adalah pupuk kompos yang kami produksi sendiri, dan ini hasil pengayakan ya, sudah seperti abu ya. Dan ini rencananya kami akan taburkan ke tanaman sayuran yang ada di kebun sana. Kita bikin pupuk kompos sendiri, bahan-bahannya adalah sisa-sisa dari sayuran-sayuran, kemudian daun-daun kering ya. Kemudian kita kembalikan ya ke tanaman itu sendiri. Jadi sebenarnya permakultur ini bisa menjadi sebuah pola hidup ya. Jadi prinsipnya apa yang kita makan dari alam, kita kembalikan ke alam, maka insya Allah ya tidak akan menjadi masalah. Ya. Jadi justru akan menjadi berkah. Tetapi kalau yang berasal bukan dari alam, kita kembalikan ke alam, itu yang akan jadi masalah. Salam Permakultur ini lahir karena ada kegelisahan ya, keresahan kita terhadap fenomena sekarang. Ya kita di sini, terutama di Sekolah Alam Bogor, sebelumnya kita mengadakan catering ya, seperti itu catering, tapi ternyata kenapa sih anak-anak tidak mau menghabiskan makanannya. Jadi banyak limbah makanan yang anak-anak sisakan. Nah, akhirnya dari situ berarti kan tidak ada nilai penghargaan dari siswa atau dari anak-anak terhadap profesi petani. Kemudian selain itu kita juga concern ya dengan isu ketahanan pangan dan juga keamanan pangan. Ini adalah kebun permakultur yang kami kelola. Luasnya sekitar 2000 meter persegi ya. Dan ini ya kita pengelolaannya menggunakan
prinsip-prinsip permakultur. Kita menanam beragam jenis tanaman, ya. Kita menerapkan ya prinsip yang ada dalam permakultur. Ya, ada tanaman bunga, ini kan kumis kucing, kita fungsikan sebagai refugia dan tentunya juga memiliki fungsi ya untuk herbal. Nah, ini sebelumnya adalah tempat pengolahan sagu ya. Jadi ini dulu adalah pabrik ya, belah sana bangunan-bangunannya, dan ini ya sebelum dikelola ini adalah semak belukar. Setelah saya mengikuti pelatihan permakultur, kemudian bulan April kita mulai tata ya dengan desain permakultur. Alhamdulillah kita dapat hibah genteng ini dari masjid. Jadi, nah ini juga barang-barang terpinggirkan ya, sudah tidak digunakan, akhirnya kita manfaatkan untuk bedeng ini. Untuk di lokasi ini saya membuat lubang biopori. Kenapa saya harus buat? Karena memang harus bisa dimanfaatkan lubang biopori ini. Fungsinya satu untuk penyerapan air, keduanya juga kita bisa manfaatkan sayuran atau sisa-sisa daun, kita bisa masukkan ke sini. Dalam beberapa bulan bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kembali. Jadi bisa dimanfaatkan kembali dengan tanaman-tanaman yang ada di sini. Kalau untuk jumlah lubang biopori kurang lebih saya buat hampir 50-an ya untuk area di sini. Dengan yang di sebelah sini itu manfaatnya sangat berguna untuk perkembangan tanah yang ada di sini. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang permakultur. Namun sebelumnya, ada yang tahu nggak sebelumnya tentang permakultur? Tahu, Pak. Belum tahu. Berasal dari dua suku kata ya. Jadi permanya adalah permanen. Nah, permanen ada yang tahu artinya apa? Tetap. Terus ada lagi? Tidak pernah berhenti ya. Oke, tidak ada batas ya. Culture, kalau culture apa? Culture, budaya ya. Jadi secara sederhana permakultur itu adalah pertanian yang berkelanjutan. Kita sebagai entitas yang ada di Lembaga Pendidikan Sekolah Alam Bogor, salah satunya adalah belajar. Apakah itu belajar berkebun ya, bercocok tanam, ataupun belajar lain ya, misalkan tentang kepedulian terhadap lingkungan ya, kemudian belajar tentang makhluk hidup ya, ataupun pembelajaran lainnya. Tadi kita juga kadang mengadakan atau menerima kunjungan-kunjungan dari luar, jadi kita membuka ya seluas-luasnya untuk siapa saja, individu maupun komunitas yang mau belajar di sini, silahkan, kita terbuka banget. Oke, hari ini kita akan panen kangkung. Kangkung ini akan dimasak di dapur Salam, dapur kami yang mana nanti akan dipakai untuk makan siang kru Salam Ekosistem dan juga siswa SMX. Mari kita panen kangkungnya. Nah, ini kangkungnya sudah berumur 1 bulan. Nah, ini saya mengajak siswa SMX nih, namanya Ridwan. Itu ada tim dapur kita, Wak Dian ya, koki kita ya. Yuk kita manennya dengan cara digunting ya, nggak dicabut. Tujuannya untuk apa? Ya agar ini bisa dipanen berkali-kali. Ya, jadi kita potong.
Kita kalau manen sih sebenarnya kangkung itu maksimal 4 kali ya. Karena bisa kalau udah lewat dari 4 kali, bahkan 4 kali udah terasa alot biasanya. Kalau asam urat kan itu bukan karena kangkungnya ya. Asam urat itu kan sebenarnya dari daging-daging merah penyebabnya asam urat itu. Mungkin ini adalah faktor yang bisa menstimulasi munculnya asam urat. Mungkin awalnya kita sering makan daging-dagingan yang berdarah merah gitu ya. Kalau kita lihat kangkung kan menyehatkan gitu ya. Apalagi ya unsur ininya serat, kemudian ya vitamin, mineral juga banyak gitu ya. Nah, kenapa kita memakai sistem permakultur ya? Ketika saya mengikuti pelatihan ya desain permakultur ini, saya mendapatkan insight dari konsep permakultur ini sendiri. Ternyata dalam permakultur kita harus memegang 3 etika atau adab dan 12 prinsip yang harus dijalankan dalam pengelolaan permakultur ini. Apa saja 3 prinsip, 3 etika itu? Yang pertama adalah peduli bumi. Yang kedua adalah peduli sesama. Yang ketiga adalah berbagi adil. Selanjutnya kita akan panen timun. Nah, ini adalah timun yang sudah tua umurnya, jadi tidak layak ya untuk dipanen. Nah, ini kita sengaja biarkan yang udah terlanjur ya tua ini kita biarkan untuk jadi benih ya berikutnya. Nah, sebagaimana dalam salah satu etika ya atau adab dalam permakultur, kita harus berbagi adil. Nah, jadi setiap tanaman yang kita hasilkan itu jangan semuanya kita konsumsi, tapi sisihkan misalkan sepertiga untuk kita konsumsi, sepertiga untuk benih, ya sepertiga kita gunakan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita. Dalam permakultur ini kita belajar bagaimana membaca pola alam. Alam bekerja itu seperti apa. Nah, itu yang kita tiru ya. Maka pasti orang yang menerapkan permakultur itu pasti entah itu kebun ataupun apa pasti beragam ya. Ada heterogen makhluk hidup di situ. Ada tanaman, bukan hanya tanaman yang inti gitu yang bisa dikonsumsi, tapi pasti ada tanaman-tanaman pengendali hamanya. Misalkan bunga-bungaan ya, meskipun tidak dikonsumsi secara langsung, tapi mereka tanaman-tanaman tersebut memiliki manfaat untuk mengendalikan hama. Jadi kita dalam permakultur bisa dikatakan bahwa kita bekerja bersama alam gitu ya. Nah, ini ekornya bisa kita tanam kembali. Kita bisa kembang biakan kembali nih. Jadi kita akan tanam. Dan untuk mempercepat pertumbuhannya biasa kita rendam dulu dalam air ya. Misalkan di sini kebetulan nih ada air. Nah, kita rendam dulu mungkin dalam waktu mungkin sekitar 1 bulanan nanti akan tumbuh akar. Nah, kalau udah tumbuh akar bisa kita pindahkan ke tanah. Ya. Oke. Yuk kita ke dapur sekarang. Wah, hasil panen kita hari ini ada kangkung, ada timun, ada nanas ya. Baik, hari ini saya akan membuatkan sarana media tanam yang terbuat dari pelepah pisang. Jadi kita memanfaatkan hasil alam yang ada. Kenapa?
Karena kelebihan daripada gedebong pisang ini dibanding dengan polybag, pada umumnya masyarakat mengenal plastik atau polybag ya, tapi kita mencoba untuk memanfaatkan hasil alam karena memang ini bisa bertahan 2 atau 3 bulan dan ini pun bisa langsung ditanam dan ini bisa langsung jadi pupuk karena dia akan membusuk, nantinya akan menjadi pupuk si tanaman tersebut gitu. Dan untuk cara membuatnya cukup mudah. Dicukur saja seperti ini. Diukur lagi untuk dindingnya. Masukin seperti ini. Nah, akan jadinya seperti ini. Karena talinya ini juga nanti berfungsi untuk menjadi pupuk juga, karena mereka akan membusuk juga. Untuk selanjutnya, karena di sini dilihat banyak pohon bambu ya, sebelah sana banyak pohon bambu, sebelah utara. Jadi kita juga bisa memanfaatkan batang bambu yang pada fungsinya bolong ya. Bagaimana caranya supaya bisa manfaatnya seperti polybag ya. Ada gedebong pisang yang kita ambil dari ruas atinya ya. Bonggonya kalau orang Sunda mau bonggo. Jadi atinya pisang ini cukup kita potong aja. Nah, ini kan kondisinya rapat nih ya. Kita bolong aja. Ya, untuk memudahkan ketika nanti ada penyiraman, maka si tanaman ini, si bibitnya ini, benihnya ini nggak busuk ya. Kita kalau misalkan ini nggak ada, susah mungkin nyarinya, kita bisa memanfaatkan juga nanti kalau daun pisang mungkin banyak ya. Jadi dengan ini disumpel atau dengan daun-daun yang lain. Nah di sini karena memang ada banyak pohon pisang, jadi kita manfaatkan daun pisang. Jadi cukup tekan saja, ya, tekan-tekan. Nah, dan ini nanti ketika diisi tanah, ya, dia akan mengeras. Di samping mengeras, jadi untuk penyiraman lagi, dia nggak usah dibolongin seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita sebagai manusia punya tanggung jawab ya yang besar terhadap kelestarian alam ini. Kenapa? Karena alam ini ketika pertama kali diciptakan kan tidak rusak. Justru alam ini rusak karena kehadiran manusia. Adanya sampah, plastik dan sebagainya. Itu adanya sampah itu adalah karena adanya manusia. Kalau tidak ada manusia tidak ada sampah. Sampah kalaupun itu ada berasal dari alam, lihat ciptaan Tuhan ya bisa diurai kembali, tapi ciptaan manusia ya sekecil apapun plastik bekas permen misalkan itu lama, butuh ratusan tahun bahkan mungkin miliaran tahun untuk hancur gitu. Maka kami ya saya pribadi mengajak kepada semua entitas-entitas masyarakat, individu maupun komunitas, mari kita sama-sama menjaga bumi ini agar tetap lestari karena ya inilah bumi tempat kita tinggal. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bumi ini? Cacing, kalau cacing gini bagus tanah
subur, tanahnya subur. Untuk hasil panen dari kebun ini sih kita untuk konsumsi internal kita, ya. Kita di sini ada dapur salam, ya, di mana ya hasil pertanian dari sini, hasil panen di sini diolah di dapur salam tadi. Nanti itu digunakan untuk konsumsi makan siang karyawan, guru-guru dan juga siswa yang ada di Salam Ekosistem. Gitu. Jadi kita mencoba mengenalkan kepada anak-anak bahwa konsep farm to table itu baik, ya. Jadi mereka harusnya mengetahui asal usul makanan yang mereka makan. Ya, kita sekarang kan mungkin gampang saja kan beli sayur gitu ya. Mungkin kelihatan segar, tidak berlubang, tapi apakah menjamin keamanannya bebas dari pestisida? Ya, apakah menjamin itu tidak merusak kesehatan kita? Nah, itu yang kita edukasi kepada anak-anak. Jadi dengan kita mengolah sendiri, kita manen sendiri, masak sendiri, nah kita kan harapannya kita lebih pede tadi untuk mengkonsumsinya. Karena tadi secara keamanan itu sudah terjamin. Nah, diharapkan dengan adanya Salam Permakultur ini, ya terutama kita berada di lembaga pendidikan, harapannya kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa kita harus memberikan edukasi kepada anak bahwa makanan itu penting, ya. Dan dari makanan yang tersaji di meja makan itu ternyata mengalami proses yang begitu panjang, ya. Ya, kalau kita telusuri sampai ujung, di situ ada profesi petani yang berapa tahun, berapa bulan mungkin ya mereka harus menghasilkan makanan yang kita makan ini. Sementara kita kan tinggal menikmati, tapi ketika sudah terhidang, kenapa sih kita tidak mau menghabiskannya? Padahal di situ ada keringatnya petani, ada keringatnya tukang sayur, ada keringatnya orang tua kita atau mungkin asisten rumah tangga yang sudah memasak itu. Jadi harapannya dengan adanya Salam Permakultur ini kita bisa kembali menghidupkan nilai-nilai menghargai profesi petani dan juga profesi-profesi lainnya.